bentuknya ini adalah leopard gecko, teman. Penamaan kata leopard karena tubuh reptil ini seperti tutul singa leopard. Aum! Sobat Otan ini adalah sejenis tokek yang hidup di permukaan tanah. Mereka tinggal di dataran yang kering dan berbatu. Saat malam hari, mereka sangat giat berburu mangsa. Leopard gecko banyak ditemukan di daerah Pakistan, India, Afghanistan, dan Iran. Ayo sob, tunjukkan kehebatan kalian ke teman-teman di rumah. Mantap, guys! Jangkrik langsung dilahap tanpa ampun. Saat berburu, Sobat Otan ini cenderung pasif, teman. Mereka baru akan menyerang jika mangsa sudah dalam jangkauan. Selidik punya selidik, ternyata leopard gecko dapat bertahan hidup cukup lama tanpa makan dan minum loh. Hal ini dikarenakan mereka mampu menyimpan nutrisi di dalam ekornya. Jika diperhatikan, ekor Sobat Otan ini gendut karena menyimpan cadangan makanan. Kalau Otan sih punya cadangan lemak nih di dalam perut. Di habitatnya, Sobat Otan ini suka panjat bebatuan untuk memantau mangsanya. Sekarang Otan dibantu Kak Dinda mau melakukan percobaan nih. Kalau gecko ini kita taruh pada batang pohon, kira-kira mereka bisa bertahan gak ya? Dengan mudah, Sobat Otan ini bisa melewati tantangannya, teman. Keren! Walau di habitatnya jarang ditemui pohon, tapi gecko bisa cepat beradaptasi. Leopard gecko andalkan kukunya yang tajam dan panjang untuk memanjat pada bidang yang kasar. Tantangan pertama, Otan nyatakan berhasil. Eits, jangan senang dulu sob. Sekarang ada tantangan selanjutnya nih. Tantangan kedua adalah memanjat dan bertahan pada bidang yang rata dan licin. Kali ini Otan akan memanggil penantang kamu. Mari kita sambut Tokek. Sudut kemiringan yang pertama adalah 30 derajat. Semuanya sudah siap, sob? Sepertinya belum ada yang kalah nih. Oke Kak Dinda, sekarang kita naikkan dengan kemiringan 45 derajat. Kamu kok malah main perosotan sih, sob? Bentuk kaki leopard gecko memang tidak untuk permukaan yang datar dan licin, teman. Sementara tokek bisa bertahan karena terdapat bantalan penghisap atau disebut scancer pada kakinya. Bantalan tersebut memungkinkan tokek untuk bisa menempel pada media apapun. Loh, sob, kamu kok malah kabur sih? Ayo, jangan ngambek. Ini kan cuma permainan. Walau sama-sama gecko, tapi tokek dan leopard gecko adalah dua hal yang berbeda, teman. Dari segi tempat tinggal dan bentuk kakinya saja sudah berbeda. Tokek kerap ditemui pada pohon-pohon dan terkadang pada dinding rumah. Tokek memiliki warna kebiruan atau hijau dengan totol-totol putih dan merah. Satu lagi nih teman, tokek lebih ganas dibanding leopard gecko. Kak Dinda, mau ngapain sih nyalain lampu senter? Ini kan lagi nggak mati lampu, Kak. Loh, apa yang mau kakak lakukan sama Sobat Otan ini? Jelaskan, Kak. Ayo jelaskan. Itu kok tembus cahaya dari telinga si gecko sih? Otan nggak lagi salah lihat kan? Ternyata
telinga leopard gecko sama dengan toke, teman. Telinga leopard gecko punya selaput tipis tembus pandang yang dapat menerima getaran. Itulah mengapa cahaya terlihat seperti menembus telinga gecko. Berarti istilah masuk kuping kanan keluar kuping kiri benar-benar ada ya, Sob? Teman, sekarang waktunya membahas sobat keren yang satu ini. Lucunya, Otan jadi gemes deh sama kalian. Ayo, kalian pernah melihat kura-kura sebanyak ini belum? Kalau belum, berarti kita sama. Teman, sobat Otan ini adalah tortoa alias kura-kura darat. Teman, kura-kura darat ternyata banyak macamnya loh. Kalau yang ini adalah jenis kura-kura darat yang paling populer, yaitu sulcata tortoa. Kura-kura ini berasal dari benua Afrika. Di habitatnya, mereka suka menggali lubang untuk menghindari panas yang berlebihan. Dari bentuk tubuhnya, ada perbedaan antara kura-kura darat dengan kura-kura air, teman. Kura-kura darat memiliki tempurung yang cenderung bulat. Sedangkan kura-kura air lebih cenderung datar. Nah, kalau keduanya dalam keadaan terbalik, kira-kira mereka bisa membalikkan badannya nggak ya? Belum apa-apa si kura-kura air ini sudah akrobat membalikkan badan ya, teman. Dengan mengandalkan kepalanya yang panjang dan kuat, ia dengan mudah memutar badannya. Tapi kok si kura-kura darat ini terlihat kesulitan ya? Sepertinya tempurung kamu kegedean deh. Jadi susah kan? Loh, itu kok ada kura-kura darat lain sih? Sob, kamu mau ngapain? Ini kan bukan sesi kamu. Wah, ternyata dia sedang membantu temannya. Otan jadi terharu. Di alam, jika kura-kura darat terbalik, maka ia akan kesulitan membalikkan badannya, teman. Untungnya mereka memiliki teman-teman yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Kura-kura akan membantu temannya jika ada yang terbalik dengan cara mendorong dari berbagai sisi. Kalian luar biasa. Namanya saja kura-kura darat. Mana bisa sobat Otan ini berenang, ya kan? Eits, pernyataan seperti itu tidak sepenuhnya benar, teman. Gak percaya nih, yuk kita buktikan saja kalau begitu. Peserta pertama kali ini adalah si kura-kura air, teman. Ketika masuk ke dalam air, sobat Otan ini langsung tenggelam ke dasar. Ia juga dapat menjelajahi air dengan baik karena bentuk tubuhnya yang sedikit pipih. Selain itu, kakinya yang berselaput membuat ia semakin mudah untuk berenang. Sekarang kita coba dengan si sulcata kura-kura darat ini, teman. Siap, Sob? Loh, kok kamu malah mengapung sih? Lucu banget kamu, Sob. Berbeda dengan kura-kura air, sobat Otan ini malah mengapung di air, teman. Ia akan bergerak menggunakan kaki-kakinya untuk mencari daratan. Kepalanya juga terus mengangkat ke atas untuk mendapatkan oksigen. Jadi, kura-kura darat tetap bisa berenang kok, walau dengan cara mengapung.
Paman itu sepertinya sedang tersesat. Sini Otan bantu Paman. Paman mau kemana sih? Loh, tapi kok gerak-geriknya malah mencurigakan gini? Jangan-jangan Paman mau menculik Sobat Otan. Kalian kabur cepat. Ya Sob, kamu dikasih tahu nggak denger sih. Tangkep kan? Iya Otan, ini namanya ayam tanpa bulu. Jadi memang lahir secara genetik, dia punya kelainan. Bulunya hanya tumbuh bulu-bulu halus, tapi ntar juga cepat rontok. Dia bahkan nggak punya sisik di kakinya. Jadi... Ya ampun, ternyata Sobat Otan ini adalah hewan piaraannya Paman Lucky. Maaf ya Paman, Otan tadi sudah buruk sangka. Iya. Pasti kalian heran kan sama Sobat Otan yang satu ini? Ayo ngaku. Kenalan yuk sama si Agil. Ia adalah ayam tanpa bulu. Sebenarnya Agil ini jenis ayam jago teman, atau ayam kampung. Kok nggak pakai baju gitu sih? Aduh, nggak kedinginan apa kamu Sob? Jadi, si Agil ini tidak seperti ayam ternak pada umumnya teman, yang memiliki bulu hitam, putih atau coklat. Ayam ini berwarna merah dan hanya tampak kulitnya saja. Warna itu timbul karena ayam tidak memiliki bulu yang melindungi bagian daging. Just info nih teman, ayam tanpa bulu ini juga susah berkembang biak loh. Ini disebabkan ayam jantan jadi tidak punya sayap untuk dikepakkan. Padahal sayapnya sangat penting untuk menarik perhatian pasangannya. Ayam kampung tanpa bulu ini juga lebih rentan bila dibandingkan dengan ayam normal pada umumnya. Hal itu dikarenakan adanya mutasi genetik yang acak alias tidak stabil. Selain itu, kulitnya pun gampang sekali digigit nyamuk dan terluka loh. Dan tentu kalau nggak punya bulu, kulitnya akan terpapar sinar matahari langsung. Kulitnya jadi mudah terbakar dan dihinggapi jamur. Satu lagi nih teman, Sobat Otan yang sangat istimewa. Otan jamin kalian pasti belum pernah lihat deh. Iya kan? Sobat Otan ini adalah monyet ekor panjang albino. Kok kamu jadi mirip tokoh di pewayangan itu sih? Jangan-jangan kamu titisannya Hanoman. Albino terjadi karena kelainan genetik teman. Akibatnya tubuh tidak menghasilkan zat melanin. Zat inilah yang sebenarnya memberi warna pada kulit. Makanya mereka lahir dengan bulu dan kulit yang sangat putih. Monyet ekor panjang dapat ditemukan di seluruh Asia Tenggara. Namun, kelahiran monyet albino sangatlah langka dan jarang terjadi teman. Kemungkinan hanya ada 1% saja. Ini artinya dari 100 kelahiran hanya terdapat 1 ekor yang albino. Akibat mengalami kelainan genetik, Kimi tidak selincah seperti monyet yang lahir normal teman. Ia lebih senang manja-manja begini. Si putih ini juga banyak menghabiskan waktu di pepohonan. Istilahnya sih arboreal. Nah teman, karena fisiknya yang albino, mata dan kulit sobat-sobat Otan ini jadi sangat peka terhadap cahaya matahari. Mereka jadi nggak tahan panas gitu deh. Jadinya mereka pilih ngadem saja di siang hari. Kimi usianya sudah hampir 2 tahun lebih teman. Dan sudah tinggal dengan Paman Lucky sejak usianya masih berumur beberapa bulan. Oh iya, badannya Sobat Otan ini memang tidak bisa besar ya. Jadi terlihat seperti masih baby terus. Hati-hati ya Sobat Mungil. Pelan-pelan saja manjatnya, biar nggak jatuh. Nah, satu lagi nih teman. Kalian perhatikan nggak kebiasaan matanya Kimi? Ya,
Akibat kelainan genetik, monyet albino ini juga memiliki kelainan syaraf. Tapi tenang saja, Kimi tetap hidup bahagia kok. Oh iya teman, Otan mau uji coba kepintaran sobat Otan nih. Kira-kira dia tuh bisa tahu nggak sih diri sendirinya dia melalui kita taruh di dekat kaca. Dia ngenalin nggak apakah dia akan marah, menyerang, atau diam, atau cuek, atau apa. Nah, kita coba abis ini. Tuh kacanya di situ. Oke? Wah, ternyata dia cuek-cuek aja tuh. Karena monyet albino ini hewan kesayangannya Paman Lucky, jadi ia sudah terbiasa melihat kaca. Dan secara tidak langsung, ia sudah mengenali dirinya sendiri. Nah, sekarang langsung kita taruh depan kaca. Dia akan merasa risih nggak dengan make up barunya dia itu? Cuek tuh dia. Dan satu lagi, meskipun sudah diberi warna di hidungnya, Kimi tetap cuek saja tuh. Nah, teman, sekarang Otan kenalin sobat kece ini. Sobat yang lagi ulang tahun ini namanya Sila, teman. S-I-L-A. Nama Sila ini diambil dari kata Pancasila. Loh, kok apa hubungannya? Ternyata si Sila ini lahir pada 1 Juni. Wah, mantul, macan tutul. Maksudnya mantap betul. Oh ya teman, Sila ini sedang merayakan ulang tahunnya yang kedua. Oke deh, selamat ulang tahun ya Sila. Jangan lupa sisain pisangnya buat Otan. Wah, itu ada papa dan mamanya Sila juga. Besar-besar ya badannya. Teman di rumah, Otan mau bikin uji coba nih. Otan mau tes seberapa kuat sih rahang si tapir Sumatera ini. Cara mengujinya adalah dengan menggunakan buah-buahan dari yang kulitnya lunak hingga keras. Kita mulai dari buah yang paling lunak dulu, yaitu pepaya. Wah. Dengan sekali gigit, pepayanya langsung hancur dimakan si tapir. Ini sih masih terlalu mudah ya. Coba kita pakai buah-buahan yang berikutnya, yaitu semangka. Lagi-lagi hancur dalam sekali gigit. Tanpa kesulitan berarti, si tapir sanggup hancurkan semangkanya, teman. Oke, next. Ini yang terakhir. Agen Otan sudah menyiapkan buah melon yang kulitnya memang lumayan keras. Kita lihat, bisa nggak ya dia menghancurkan lemon ini? Maksudnya melonnya. Wow, lagi-lagi hanya dalam sekali gigit, melonnya langsung terpecah, teman. Luar biasa. Kekuatan gigitan tapir mencapai 300 PSI alias pounds per square inch, teman. Bandingkan dengan manusia yang kekuatan gigitannya hanya 160 PSI. Jadi teman, rahasia kekuatan rahang si tapir terletak pada belalainya ini. Selain punya gigitan yang kuat, tapir juga seekor perenang yang handal loh. Bahkan, belalainya ini bisa berfungsi menjadi selang nafas ketika berada di dalam air. Wah, unik banget ya.
Sementara jenis-jenis tapir lainnya, yakni tapir Amerika Selatan, tapir Amerika Tengah, dan tapir gunung, kesemuanya berasal dari benua Amerika. Semua jenis tapir ini terancam punah, teman.